saya di sini ingin memulai presentasi tentang ukuran penyebaran data. Langsung saja kita mulai. Pentingnya memahami penyebaran data kelompok statistik. Pentingnya memahami penyebaran data kelompok statistik adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang data. Penyebaran data kelompok statistik memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami karakteristik data. Penyebaran data kelompok statistik dapat membantu kita untuk memahami bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Misalnya, jika penyebaran data kelompok statistik kecil, maka data tersebut cenderung berpusat di sekitar tengahnya. Sebaliknya, jika penyebaran data statistik besar, maka data tersebut cenderung tersebar lebih luas di sekitar nilai tengahnya. Membandingkan data dari kelompok yang berbeda, penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Misalnya, jika kita ingin membandingkan nilai ujian matematika dari siswa laki-laki dan perempuan, maka kita dapat menggunakan penyebaran data untuk melihat apakah terdapat penyebaran data ujian matematika antara kedua kelompok tersebut. Membuat keputusan penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk membuat keputusan. Misalnya, jika kita ingin menentukan apakah seorang siswa layak mendapatkan beasiswa dengan nilai ujiannya, maka kita dapat melakukan penyebaran data untuk mengetahui beasiswa berdasarkan nilai ujiannya. Oke, lanjut. Mengidentifikasi outliers. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk mengidentifikasi outliers, yaitu data yang nilainya jauh berbeda dari nilai data lainnya. Outliers dapat disebabkan oleh kesalahan pengukuran atau karena adanya faktor lain yang mempengaruhi data. Mengembangkan model prediksi penyebaran data, kelompok statistik dapat digunakan untuk mengembangkan model prediksi. Model prediksi adalah model statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan nilai variabel lainnya. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk menentukan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap variabel yang akan diprediksi, dan untuk menentukan bentuk hubungan antar variabel tersebut. Berikut adalah beberapa contoh penerapan pemahaman penyebaran data kelompok statistik dalam kehidupan nyata. Yang pertama adalah perusahaan-perusahaan dapat menggunakan pemahaman penyebaran statistik untuk memahami perilaku pelanggannya, mengembangkan produk baru, dan menentukan harga produk. Pemerintah dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk membuat kebijakan publik yang efektif, seperti kebijakan pendidikan dan kesehatan. Peneliti dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk menganalisis hasil penelitian dan untuk menarik kesimpulan yang valid. Manfaat penyebaran data kelompok. Manfaat penyebaran data kelompok untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang data. Penyebaran data kelompok dapat memberikan informasi tentang bagaimana penyebaran data tersebut. Sekitar nilai tengahnya, informasi ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana data tersebar di nilai tengahnya. Untuk membandingkan dari data dari kelompok tersebut, penyebaran data kelompok dapat digunakan untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Nomor 1. Membuat keputusan. Keputusan data berkelompok dapat digunakan untuk membuat keputusan. Mengidentifikasi outliers. Penyebaran data kelompok dapat digunakan untuk mengidentifikasi outliers, yaitu data yang nilainya jauh berbeda dari nilai data lainnya. Mengembangkan model prediksi. Penyebaran data kelompok dapat digunakan untuk mengembangkan model prediksi. Berikut adalah beberapa contoh penerapan pemahaman penyebaran data kelompok dalam kehidupan nyata, yaitu perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan pemahaman penyebaran data kelompok dengan perilaku pelanggannya dan mengembangkan produk baru. Peneliti juga dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk menganalisis hasil yang menarik dan kesimpulan yang valid.
Lanjut, sekarang adalah jenis-jenis penyebaran data kelompok. Ukuran penyebaran data kelompok dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ukuran penyebaran absolut dan ukuran penyebaran data tanpa dihitung. Mempertimbangkan nilai tengah data, ukuran penyebaran data absolut yang umum digunakan untuk data kelompok statistik adalah varians dan simpangan baku. Untuk penyebaran relatif adalah ukuran penyebaran data yang dihitung dengan data kelompok statistik adalah koefisien keragaman. Ukuran penyebaran absolut varians. Varians adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari nilai rata-ratanya. Rumus varians adalah sebagai berikut. S kuadrat 2 sama dengan S kuadrat 2. Varian sama dengan frekuensi buka kurung sum buka kurung I sama dengan 1 tutup kurung kuadrat dari nilai jumlah data tutup kurung dikali jumlah rata-rata dan dikali nilai. Kita lanjut. Simpangan baku. Simpangan baku adalah akar kuadrat dari varians. Simpangan baku merupakan nilai penyebaran data yang paling akurat karena dipengaruhi oleh semua nilai data. Rumus simpangan baku adalah sebagai berikut. S sama dengan L SQRT. S kuadrat 2. Pengukuran penyebaran relatif koefisien keragaman. Koefisien keragaman adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa besar penyebaran data relatif. Nilai rata-rata koefisien keragaman dapat dihitung dengan membagi varians. Dengan nilai rata-rata kemudian dikalikan menjadi 100%. Rumus koefisien keragaman adalah sebagai berikut. Koefisien keragaman sama dengan frekuensi buka kurung varians dikali dikali rata-rata dengan 100%. Pemilihan ukuran penyebaran data kelompok yang tepat dapat tergantung pada tujuan analisis yang dilakukan. Jika tujuan analisis data adalah untuk memahami karakteristik data secara umum, maka varians atau simpangan baku dapat digunakan. Namun, jika tujuan analisis adalah untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda atau untuk membuat keputusan, maka koefisien keragaman merupakan ukuran penyebaran data yang paling tepat. Dan lanjut, ini yang terakhir, kesimpulan. Dari kesimpulan semua ini, penyebaran data kelompok adalah ukuran seberapa jauh data tersebar dari nilai tengahnya. Penyebaran data kelompok dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penyebaran absolut dan penyebaran relatif. Ukuran penyebaran absolut yang umum digunakan untuk kelompok statistik adalah varians dan simpangan baku. Ukuran penyebaran relatif yang umum digunakan dalam statistik adalah koefisien keragaman. Pemilihan ukuran penyebaran data yang dapat tergantung pada tujuan analisis data dapat dilakukan. Pemahaman penyebaran data kelompok penting karena memberikan informasi yang lebih lengkap tentang data. Pemahaman penyebaran data kelompok dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih baik. Berikut adalah beberapa contoh kesimpulan penyebaran data. Nilai ujian matematika siswa tersebar luas karena simpangan bakunya besar. Nilai tinggi badan laki-laki tersebar daripada nilai lebih tersebar daripada nilai tinggi badan perempuan karena koefisien keragaman lebih besar. Nilai penghasilan nasabah bank tersebut cukup homogen